Oke, di sini kami akan menjelaskan, topologi yang telah kami buat. Jadi semua data yang ada di 301, 302, dengan Sibuni 1, itu berawal dari rektorat. Dari rektorat ini, dia menyalurkan ke router daripada di daerah Sibuni 1. Dari Sibuni 1, baru dia akan menyalurkan ke 301 dan 302. Dan dapat disimpulkan bahwa Sibuni 1 merupakan jembatan dari ruangan-ruangan yang ada di lantai 3 sebelum atau sesudah dia menuju ke server atau ke rektorat itu sendiri. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya, seperti yang dapat kita lihat, di sini itu pada ruang 302 itu terdapat 4 PC, yaitu PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, dan satu switch, yaitu switch 3 dan router 0. Kemudian di ruang 301 itu ada 4 PC juga, yaitu PC 4, 5, 6, dan 7. Kemudian ada switch 4 dan router 1. Kemudian di ruang Sibuni 1 itu ada PC 8, 9, 10, dan 11, kemudian terhubung dengan switch 6 dan router 2. Nah, dari masing-masing ruangan yang kami teliti, terdapat router yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan antar ruang. Di mana pada masing-masing router terdapat 2 IP. IP pertama itu berfungsi sebagai gateway bagi setiap device di ruangannya, dan IP yang kedua berfungsi sebagai IP untuk konektivitas bagi ruangan lainnya. Nah, jadi topologi di FEB ini mengambil server pusat rektorat sebagai sumber utama jaringannya. Jika diimplementasikan ke dalam topologi server tersebut, dihubungkan melalui cloud dan modem, lalu disalurkan melalui jaringan di lab Sibuni 1. Oke, baik. Sekarang kita beranjak ke penjelasan konfigurasi jaringannya. Jadi saya akan menjelaskan konfigurasi mulai dari server rektorat, yaitu server pusat dari topologi kali ini. Oke, jadi saya akan memulai dari gateway IP-nya. Seperti yang bisa kita lihat, saya di sini memilih gateway 192.168.30.1 sebagai gateway dari servernya. Lalu dari server menuju ke router 2, yaitu router yang menjadi jembatan bagi jaringan di ruang 301 dan ruang 302. Lebih tepatnya router 2 ini berada di ruang Sibuni 1, seperti yang telah rekan saya paparkan tadi. Jadi untuk konfigurasi di router 2 itu, seperti yang kita lihat, untuk menuju ke jaringan di bawahnya, ini menggunakan fast Ethernet 0/0 dan 6/1. Jadi di sini seperti yang kita lihat di fast Ethernet 00, router ini menggunakan IP address 192.168.3.1 sebagai gateway-nya. Jadi oleh karena demikian, PC-PC di bawahnya menggunakan IP kelas yang sama. Seperti yang bisa kita lihat di PC 8, di sini menggunakan IP 192.168.3.5 sebagai IP address-nya, karena settingannya menggunakan DHCP, jadi mengikuti IP gateway dari routernya. Dan juga untuk membuktikan IP tersebut bekerja, kita bisa melihat di PC 9. Seperti yang bisa kita lihat di konfigurasi IP PC 9 menggunakan IP address 192.168.3.3 sebagai IP-nya. Dan ini juga menggunakan DHCP. Nah, konsep seperti ini juga kami terapkan kepada PC-PC lain sehingga penggunaan IP-nya itu mengambil gateway dari router yang ada di ruangan tersebut. Seperti di router di ruang 301, kita bisa lihat kita menggunakan IP address 192.168.2.1 sebagai gateway-nya.
dan juga PC di bawahnya itu akan memakai IP yang sama. Seperti yang bisa kita lihat di PC 4 menggunakan IP address 192.168.2.4 dan seterusnya juga seperti itu. Seperti yang bisa kita lihat juga di PC 5 menggunakan IP address 192.168.2.3. Dan untuk router di ruang 302 kami menggunakan IP address 192.168.1.1 sebagai gateway-nya. Dan juga PC bawah-bawahnya menggunakan IP yang sama juga, hanya berbeda 1 digit di belakangnya. Bisa kita lihat di PC 0 menggunakan 192.168.1.2. Oke. Jadi untuk penjelasan bagaimana konfigurasi untuk menyambungkan setiap perangkat yang di sini, tadi kan kita udah melihat ya bahwa kita menggunakan IP 192.168.1 sampai 4 dan ada 30 tadi untuk servernya. Jadi kami memakai cara untuk memasukkan read, yaitu memasukkan semua IP address yang ada di topologi ini agar bisa connect satu sama lainnya. Jadi untuk di router 0 kami memasukkan semua IP yang terdaftar seperti yang bisa kita lihat bareng-bareng, ada 192.168.1, 2, 3, 10, 20 di RIP ini supaya semua jaringan yang ada di topologi ini bisa saling terkonek. Nanti kita akan coba juga konektivitasnya. Di router 1 juga seperti bisa kita lihat di RIP-nya ada 1, 2, 3, 10, 20. Di router 2 juga seperti itu. 1, 2, 3, 10, 20, 30. Ini membuat bisa connect semua device yang ada di topologi ini. Oke, sekarang kita akan beranjak ke uji konektivitas. Yang ini juga akan membuktikan apakah topologi kita ini berhasil atau enggak. Oke, untuk pertama saya akan mencoba konektivitas antar PC di satu ruangan. Saya akan mencoba PC 0 ke PC 1. Oke, berhasil ya, seperti yang bisa dilihat di real time kolom ini. PC 0 ke PC 1 berhasil. Saya akan beranjak ke ruangan lain, PC 4 ke PC 5 contohnya. Oke, berhasil juga ya. Dari ruangan 301, konektivitasnya berhasil. Saya delete dulu. Lalu untuk di ruangan Sibuni 1, saya akan mencoba konektivitasnya. Oke, sukses. Sukses untuk perangkat di ruang Sibuni 1. Sekarang saya akan mencoba untuk menguji konektivitas antar ruangan. Seperti yang tadi sudah kami paparkan, ruangan di FEB ini berawal semua jaringannya dari Sibuni 1 ke yang lain. Jadi untuk membuktikan hal tersebut, kita akan mencoba ya mengirim data. Misalnya saya menaruh data di PC 8, ingin mengirim ke salah satu PC di ruangan 301. Saya naruh PDU-nya di salah satu PC di ruangan 301, misalnya di PC 7. Oke, PDU-nya sudah kita kirim dan seperti yang kita lihat berhasil, sukses ya. Jadi saya akan mencoba lagi dari PC 8 ke salah satu PC di ruangan 302, yaitu saya mencoba ke PC 1. Oke, fail. Pertama akan kita coba lagi, PC 8 ke PC 1. Oke, percobaan kedua berhasil ya. Itu juga sebaliknya. Misalnya kita pengen ngirim dari ruang 302 ke ruang Sibuni sebagai pusat jaringan. Dari PC 1 ke PC 8. Sukses ya. Sukses. Dan juga akan mencoba mengirim dari ruang 301 ke ruang Sibuni 1. Oke, sukses ya. Berarti bisa dikatakan konektivitas di ruang topologi yang kami buat ini sudah berhasil. Namun ada satu percobaan lagi yang harus dibuktikan, yaitu menguji konektivitas dari device ke server. Jadi seperti yang bisa kita lihat, IP server itu kan 30.1 ya. Jadi kita akan mencoba dengan ngeping di command prompt. Jadi saya di sini pakai command prompt PC 1. Saya akan mencoba ngeping. Apakah akan berhasil? Oke, setelah kita coba dengan command prompt di PC 1, kita ngeping IP di server, maka dapat reply.
yang artinya komputer di ruang 302 udah terhubung langsung dengan server pusat. Lalu untuk isi di ruang 301 akan kita coba dengan cara yang sama juga. Kita nge-ping IP pusat 31. Oke, dapat reply juga yang artinya udah terkonek ya, ruangan 301 dengan server pusat udah terkonek dengan baik. Selanjutnya ruang Sibuni 1 kita akan coba isinya, kita akan mencoba nge-ping ke server pusat 192.168.31. Oke, kita dapat respon yang baik juga dari pingnya itu. Jadi demikian yang bisa dipaparkan dari konfigurasi jaringan topologi ini, dan seperti yang bisa kita lihat hasilnya berjalan dengan baik konektivitasnya. Sekian yang bisa kami paparkan tentang topologi jaringan kami. Terima kasih.